Selamat siang, nama saya Ninyoman Padmadewi, saya dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan P2M dari kelompok kami yang dilakukan pada bulan Juli 2020. Karena situasi pandemi, maka presentasi dilakukan secara online. Terima kasih. Penanganan anak berkebutuhan khusus bagi guru-guru di sekolah dasar. Pelatihan ini menggunakan subjek sasaran pendidikan dasar karena kita semua mengetahui pendidikan dasar itu memegang peranan yang sangat penting bagi pendidikan generasi bangsa. Pendidikan dasar harus bisa dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus. Salah satu sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus dan memiliki program khusus untuk sekolah dasar di daerah Panji itu adalah Dwi Bahasa North Bali Bilingual School. Hasil observasi yang dilakukan di sekolah tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus yang ingin diterima di sekolah tersebut semakin bertambah setiap tahun. Hal ini senada dengan apa yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Padmadewi dan Artini tahun 2017 yang menyatakan bahwa kecenderungan orang tua anak berkebutuhan khusus untuk bisa diterima di sekolah reguler itu semakin meningkat dan orang tua memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai anaknya dikirim ke sekolah biasa dibandingkan dengan sekolah ABK. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan karena pemerintah Indonesia memiliki kebijakan tentang pendidikan inklusi. Dengan adanya pendidikan inklusi, itu berarti bahwa sekolah-sekolah reguler diizinkan dan boleh menerima anak berkebutuhan khusus untuk dididik dan diterima di sekolah mereka. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua sekolah dan tidak semua guru itu mampu menangani anak berkebutuhan khusus. Bahkan banyak di antara mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Melihat pentingnya pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus sejalan dengan banyaknya keinginan orang tua yang memiliki anak ABK untuk bisa diterima di sekolah reguler, maka terasa begitu penting untuk memberikan pelatihan kepada para guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah reguler untuk mendapatkan pemahaman dan pelatihan tentang anak berkebutuhan khusus dan cara penanganannya di sekolah. Oleh sebab itu, tujuan daripada pelatihan ini adalah memberikan pelatihan kepada para guru tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para peserta akan merasa lebih percaya diri dan lebih terampil dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Pelatihan rencananya pada awalnya dilakukan di sekolah Dwi Bahasa North Bali Bilingual School yang ada di Desa Panji karena sekolah tersebut memiliki program ABK dan juga memiliki program pendidikan inklusi. Dengan adanya pelatihan di tempat tersebut, maunya diharapkan nanti para peserta melihat secara langsung bagaimana penanganan anak ABK di sekolah tersebut. Tetapi karena adanya suasana pandemi COVID 2019, maka pelatihan akhirnya dilakukan secara online. Pelatihan diikuti oleh sejumlah 25 orang perwakilan daripada para guru dan pelatihan dilakukan selama 2 hari secara online. Isi pelatihan itu adalah materi-materi yang bisa dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama tentang ciri-ciri anak ABK dan apa itu anak ABK. Yang kedua, penyampaian informasi tentang alur mendeteksi anak tumbuh kembang. Yang ketiga, penyampaian informasi tentang cara penanganan anak berkebutuhan khusus termasuk sistem dan media yang bisa digunakan. Pada akhir pelatihan, peserta diberikan kuesioner untuk dijawab oleh mereka untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang dampak pelatihan yang mereka ikuti. Berdasarkan hasil observasi dan jawaban yang diberikan oleh peserta dalam kuesioner, maka dampak pelaksanaan kegiatan bisa diringkas menjadi 4 hal. Yang pertama, peserta menyatakan bahwa pelatihan ini adalah hal yang sangat baru dan bermanfaat bagi mereka serta membuka wawasan mereka tentang anak berkebutuhan khusus. Yang nomor 2, peserta memahami isi pelatihan dengan baik dan terinspirasi untuk melakukan sesuatu dalam menangani siswa yang ada di kelasnya.
Yang nomor 3, peserta merasa tergugah untuk lebih memperhatikan siswa dengan lebih baik dan segera memberikan penanganan jika ada siswa yang membutuhkan di sekolah mereka. Yang terakhir, peserta merasa bahwa pelatihan ini memberikan banyak ilmu tentang penanganan anak berkebutuhan khusus dan juga cara membuat laporan tentang anak berkebutuhan khusus dengan jelas dan baik. Seperti dinyatakan sebelumnya, pelatihan dinyatakan secara online selama 2 hari dan dalam gambar ini tampak bahwa peserta semua bisa mengikuti dengan serius dari awal sampai akhir, semua menikmati kegiatan yang dilakukan selama 2 hari dan selama 2 hari tersebut juga para peserta diberikan salah satu contoh video yang bisa mereka ikuti untuk bisa menangani anak berkebutuhan khusus. Dari video tersebut diharapkan nanti guru itu merasa terinspirasi untuk bisa bagaimana mereka menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Hasil daripada observasi dan juga evaluasi terhadap proses pelaksanaan pelatihan bisa dinyatakan hal-hal sebagai berikut. Pelatihan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang anak berkebutuhan khusus dan ciri-cirinya. Para peserta memahami cara penanganan yang bisa dilakukan sekolah dalam melayani anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka rencana tindak lanjut yang bisa diberikan adalah pemberian pelatihan yang lebih sering lagi di masa mendatang dengan membahas topik yang sama. Disarankan berdasarkan hasil tersebut, disarankan sebagai rencana tidak lanjut adalah cara-cara penanganan ABK itu ditambahkan untuk lebih banyak lagi dilakukan di masa-masa mendatang sesuai dengan jenis-jenis ABK yang muncul di sekolah mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai hasil kegiatan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari tim kami. Terima kasih.